أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaithani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basair min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang sebelumnya, di ayat 199, Allah Ta'ala mengajarkan khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Pesan singkat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah, bekal dakwah kita, untuk bekal kehidupan kita. Allah Ta'ala mengajarkan khudhil afwa, biasakan ambil hati orang lain, biasakan untuk mengajak orang lain itu dengan suka memaafkan. Maafkan kesalahan orang lain, kesalahan Anda insya Allah akan dimudahkan untuk dimaafkan oleh orang lain. Jangan jadi orang yang suka pendendam. Jangan jadi orang pendendam. Orang yang pendendam jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Sementara orang yang mudah memaafkan orang lain, dekat dengan rahmat Allah Ta'ala, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala memberi bekal khudhil afwa, biasakan untuk memaafkan orang lain, wa'mur bil 'urf, kalau mengajak kepada orang lain ajak dengan cara yang baik. Terbukti Islam yang dibawa oleh para sahabat, oleh para ulama dengan cara yang halus, lebih bisa bertahan dibanding dengan cara yang perang. Lebih bisa bertahan dibanding dengan cara yang perang. Langsung penaklukan, langsung kemudian ya diperangi dan lain sebagainya, tidak lama berontak. Tidak lama setelah itu kemudian berontak. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan Rasulullah pun dalam hal perang itu Rasulullah menggunakan futuhat. Rasulullah menggunakan futuhat bukan untuk ekspansi di tempat yang jauh-jauh, tapi Rasulullah menggunakan di daerah-daerah terdekat yang memang sudah tersentuh dengan Islam. Nah, sehingga kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wa'mur bil 'urf, kalau mau mengajak orang lain ajak dengan cara yang baik. Al-'urf juga bisa berarti al-'adah, mengajak orang lain dengan kebiasaannya. Menentang kebiasaan mereka itu akan sangat sulit, sehingga untuk kemudian menghilangkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka itu butuh terapi. Allah Ta'ala tidak langsung mengharamkan khamr, langsung haram sekali detik itu juga enggak.
melainkan melalui tahapan-tahapan, sehingga Allah Ta'ala mengajarkan mereka bertanya kepada Anda, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, itu masih diperbolehkan. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Sudah mulai kemudian agak diharamkan. Beberapa sahabat sudah mulai ngerem. Kemudian ayat yang kedua turun, Allah Ta'ala mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Allah Ta'ala mulai ngerem. Jadi mulai dikurangi lagi. Yang tadi sudah ngurangi, sekarang dikurangi lagi. Jangan mabuk dalam kondisi sholat. Jangan sholat dalam kondisi mabuk pula pastinya. Pokok kalau sudah dekat waktunya sholat jangan mabuk. Sehingga para sahabat pada saat itu yang memang mereka mau mabuk, ya ambil waktunya antara setelah isya atau setelah subuh, karena lama. Ambil jangka waktu yang lama, setelah isya ke subuh lama, habis subuh ke zuhur juga agak lama. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu mepet-mepet tidak berani. Mulai diatur. Kemudian tahap selanjutnya baru Allah Ta'ala mengajarkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanib. Mulai haram. Saat itu sudah baru haram untuk selama-lamanya. Jadi ada tahapan yang diterapkan oleh Allah Ta'ala. Wa'mur bil 'urf, ajaklah orang lain dengan apa yang mudah, apa yang biasa bagi mereka. Kemudian selanjutnya baru Allah Ta'ala mengajarkan kalau ada orang yang menentang Anda, biasa. Wa a'rid 'anil jahilin, kalau ada orang bodoh nantang perbuatan Anda, biarkan saja, capek Anda mau debat. Sehingga pernah kemudian Sayyidina Ali, cerdas-cerdasnya orang, Sayyidina Ali itu pernah kemudian didebat oleh ada seorang ya model seperti orang-orang yang biasa protes dan lain sebagainya. Ketika dia bicara kepada Sayyidina Ali, ya Ali, kita ini hidup di masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, tidak ada yang model seperti Anda. Kita hidup di zaman Rasulullah itu sepertinya kita aman-aman saja. Tidak ada zaman Rasulullah perang sesama muslim, tidak ada di zaman Abu Bakar perang sesama muslim, di zaman Umar pun seperti itu. Nah, di zaman Utsman sama Anda, orang muslim perang dengan sesama muslimnya itu banyak. Berarti ada masalah dalam pemimpinnya. Ini kalau dijak debat, ya mau dijelaskan satu persatu repot, kelamaan. Karena memang ada sejarah zaman Rasulullah pun ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang yang selalu ngerusak Islam loh, podo Islami sama Islamnya. Seumpama dia dibiarkan, seumpama Sayyidina Umar diizinkan oleh Rasulullah, seumpama Khalid ibn al-Walid diizinkan oleh Rasulullah, itu Abdullah bin Ubay dipenggal. Seumpama diizinkan, itu Abdullah bin Ubay dipenggal oleh mereka berdua. Banyak sahabat yang gemes sama orang ini. Memang suka adu domba, fitnah dan lain sebagainya. Hanya saja Rasulullah menyuruh untuk diam sementara, diam dulu. Di zaman Abu Bakar ada orang yang sholat tapi mereka meninggalkan zakat. Kata mereka, kami tidak mau membayar zakat. Dulu kita membayar zakat itu jelas arahnya ke Rasulullah. Rasulullah wafat, ini digantikan sama Anda. Wah, Anda ini monopoli, Anda ini nanti ngerusak uang Islam. Tidak, saya tidak membayar zakat. Diperangi, podo Islami. Kalau pakai bahasa seperti itu, podo Islami, diperangi. Ketika Sayyidina Umar datang ke tempatnya Abu Bakar, tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya apa menurut Anda ketika ada orang sesama orang yang sholat mereka berperang? Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, saya tidak akan membiarkan orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Mesti ayati gandeng, aqimus sholah wa atuz zakah. Mesti gandeng, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Tidak menunaikan zakat, berubah agama, orang ini sudah diperangi. Zaman Sayyidina Umar, orang-orang yang model seperti itu juga diperangi sama. Cuma wong kayak gini kan tidak belajar sejarah. Orang model seperti ini kan tidak belajar sejarah, asal saja jeplak. Netizen asal wae jeplak, tak pakai dipikir, sudah asal saja kalau ngomong.
belajar enggak, pokok ngomong saja, komentar saja. Sampai di depan Sayyidina Ali, tenang Sayyidina Ali itu orangnya. Oh, orangnya model kayak gini. Ya sudah, gini kata Sayyidina Ali, gini loh. Pada saat masanya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, kualitas orang yang menemani mereka seperti Utsman, seperti saya. Kok apesnya di saat masanya Utsman, masa saya, kualitas rakyatnya model kayak kon. Baru mulai. Biar tahu. Kualitas pemimpin ditentukan oleh kualitas rakyatnya. Kualitas rakyat pun ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Sama, itu mesti ada timbal balik. Digitukan sama Sayyidina Ali, biar tahu. Wa'rid anil jahilin. Kalau ada orang yang bodoh, yang memang nantang, ya biarkan saja. Kalau perlu dijawab sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Kata Sayyidina Ali, di saat masa Rasulullah, Abu Bakar sama Umar, rakyatnya model seperti saya, seperti Utsman. Kok apesnya di saat masanya Utsman dan saya, rakyatnya model seperti Anda, ndak pinter, ndak belajar komentar. Ngerti ilmu apa? Sehingga Allah Ta'ala mengajarkan, dalam pekerjaan apapun Anda, berada dimanapun Anda, berada di kondisi seperti apapun Anda, orang yang tidak suka dengan Anda pasti akan ada. Dan satu nasihat almarhumah umi saya yang paling saya ingat, di saat SD, waktu saya sudah tidak kerasan sekolah di sana, namanya anak SD, mesti ono musuh, mesti ada tukaran, ada yang tidak seneng. Saya tidak mau sekolah. Arek-arek sing lain oleh bolos, kok aku tidak oleh bolos? Tidak boleh bolos. Arek-arek lain boleh bolos, saya tidak pernah boleh bolos. Seumur hidup tidak pernah bolos sekali. Seumur hidup saya tidak pernah bolos sama sekali. Sampai kuliah, sampai selesai, sampai saiki tidak tahu bolos sama sekali. Tidak boleh bolos, tidak usah bolos. Masuk sekolah, senang atau tidak senang? Berangkat atau tidak? Disuruh berangkat. Lo ndak di sekolah itu ada orang yang ndak senang sama saya. Aku tak ngalih sekolah, saya tak pindah sekolah. Kata ibu saya, kalau Anda mau nyari sekolahan yang ndak ada anak, yang semua anak cinta sama Anda, sama kau, ndak bakal nemu. Kalau kau nyari sekolahan yang semua orang senang sama kau, ndak bakal ketemu, ndak bakal nemu. Setiap tempat itu mesti ada, mesti orang ngerusai di semua tempat. Bahkan sekelas Rasul, kok sekelas kita, sekelas Rasul, orang yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang otaknya dijaga, lisannya dijaga. Allah Ta'ala janji, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua dibersihkan oleh Allah Ta'ala, semua dijaga. Orang model seperti itu ada yang musuhi kok. Biasa. Setan tidak akan pensiun. Duduk PNS umur suwidak langsung pensiun, dak ono. Setan itu sampai ewan tahun ndak kate pensiun. Iku suhulan paling abadi. Jadi Anda kalau mau tarik kerjaan yang abadi, kerjaannya setan. Iku abadi luar biasa. Ndak bakal pensiun kalau seperti itu. Ngerusak kerjaan, ngerusak orang lain. Sehingga kemudian Allah Ta'ala mengajarkan, kalau ada orang yang tidak suka sama Anda, wa'rid anil jahilin, biarkan saja. Kemudian diajari oleh Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan kalau seandainya Anda digoda oleh syaitan, nazghun itu ada yang menjelaskan al-ghadab, barangkali Anda marah, barangkali Anda emosi dan lain sebagainya, kalut, bingung, galau. Orang yang pikirannya terpecah mudah untuk kemasukan, makanya santet itu paling mudah masuk kepada orang yang bingung.
Orang yang kemudian pikirannya kosong blank lamun, itu cepat kelebonan, itu cepat kemasukan. Kok ketika otak itu tidak fokus pada satu hal atau pada pada dua hal, terlalu bingung atau terlalu blank, itu gampang untuk dimasuki. Sugesti, gendam dan lain sebagainya masuknya ke seperti itu. Karena blank. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau Anda digoda oleh syaitan, Anda kemudian dibuat bingung, dibuat was-was oleh syaitan, maka isti'adzah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha mengetahui kondisi Anda. Suatu hari ada dua orang sahabat debat, geregeran, tukaran, sampai dua-duanya itu wajahnya memerah, sampai kemudian dua-duanya wajahnya memerah. Dilihat oleh Rasulullah dua orang yang bertengkar ini. Rasulullah pas duduk dengan beberapa sahabat, kata Rasulullah SAW, ini la'alamu kalimatan, saya tahu sebuah kalimat, kata Rasulullah, kalau dia mau mengucapkan la dhahaba anhu ma yajid, maka marah dia itu akan hilang. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, lau qalaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau seandainya mereka mau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, ada yang nekat. Itu Rasulullah menyampaikan di sebelah sahabat-sahabat. Ada sahabat yang tidak telaten, dia langsung berdiri, langsung dipegang orang yang marah ini tadi. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata orang yang marah ini tadi, saya bukan orang yang gila. Wah, aku gak gendeng. Ya Allah. Wajar. Jadi kalau ada orang ngamuk terus disuruh tenang, aku tenang. Nah, wajar. Ya, memang orang yang kemasukan tidak akan sadar kalau dia kemasukan. Orang yang dalam kondisi seperti itu akan sulit. Orang yang tidak terbiasa akan sulit untuk mendeteksi hal yang seperti itu. Jadi orang yang memang jarang zikir, sholatnya asal-asalan, ya sak waya-waya, terus kemudian ya jarang ingat kepada Allah Ta'ala, Qur'annya juga jarang kebaca, apalagi tidak bisa baca Qur'an sama sekali. Sehingga ketika orang model seperti ini temperamen, terus dinasehati dia marah-marah, Anda bilang a'udzubillah, tambah ngamuk, wajar. Setannya sudah mendarah daging, tidak bakal mau. Saya bukan orang yang gila, tidak diajak debat ditinggal, nggak diajak debat ditinggal, tidak bisa ya Rasulullah. Memang sulit untuk menyadarkan orang kalau sudah model seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan orang yang dalam kondisi marah, ketika marahnya itu dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Orang yang marah dalam kondisi berdiri, duduk. Kalau masih belum hilang, belum reda marahnya, berbaring. Kalau masih belum hilang marahnya, maka ambillah air wudhu, karena syaitan diciptakan dari api dan air itu adalah lawan dari api. Raupono. Sehingga saya itu yang saya praktekkan sampai sekarang. Kalau ada anak di sekolah ngamuk-ngamuk, apalagi yang memang ada turunan orang tuanya temperamen luar biasa, memang turunan orang tuanya temperamen, ambilkan gayung teko jeding, diraupi, lungguh, aman, cepet. Sehingga cara penanganannya memang model seperti itu. Rasulullah itu mesti benar. Lama-lama reda, tambah reda, hilang susu. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan fasta'iz billah, maka isti'adzah, minta tolong, minta perlindungan dari kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Innahu sami'un, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha mengetahui. Nah, Allah Ta'ala menjelaskan, adapun orang-orang yang bertakwa, innalladzina taqau, orang-orang yang bertakwa
idza massahum ta'ifum minasyaiton, kalau seandainya mereka digoda oleh syaiton, diberi was-was, diberi marah, pokoknya ya sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat hati yang tercela, ketika mereka kemudian kemasukan setan bahasanya, tadzakkaru, mereka akan mengingat, fa idza hum mubsirun, maka mereka akan sadar, orang yang beriman. Makanya saya katakan, hati yang terbiasa zikir, hati yang terbiasa sholat dilatih untuk sholat khusyuk, apalagi sholat berjamaah, hati yang terlatih untuk membaca Al-Quran, dekat dengan Allah Ta'ala, akan mudah untuk mendeteksi kesalahan. Tapi hati yang jarang dekat dengan Allah Ta'ala sulit mendeteksi kesalahan. Karena ilmu itu akan melindungi pemilik ilmunya. Ilmu akan melindungi pemiliknya. Dari mana kita tahu kalau kita tidak belajar? Dari mana tahu kalau tidak belajar? Orang yang tahu bahayanya narkoba, ya orang yang belajar narkoba. Arek-arek tidak ngerti ilmu narkoba, enak pokoknya susuk seger, pokoknya bisa seger, bisa apa, nyanyi dan lain sebagainya, kan kenanya gara-gara kayak gitu. Anda bisa performa 24 jam seger, sampai kadang-kadang dimiming-iming sampai beberapa hari, bisa tetap melek, tetap seger, ya kayak gitu tadi. Akhirnya jebol semua, hancur semua, keluarganya, kehidupannya semua rusak gara-gara tidak kenal. Maka belajar, dekatkan hati kepada Allah Ta'ala, pasti akan ditata, akan tahu filternya sendiri, akan terfilter sendiri. Hal yang seperti itu akan bisa terbedakan. Kalau orang tidak pernah belajar, dari mana bisa tahu? Dengan zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hati bisa tenang, dengan membaca Al-Quran hati bisa lebih sejuk, dengan sholat bisa lebih tadarru hati, dengan berdoa mukhul ibadah, orang kemudian intinya ibadah, otaknya ibadah itu ada pada doa. Doa males, sholat males, zikir males, puasa jarang-jarang, bolong-bolong, ya otomatis kalau temperamen wajar karena jauh dari Allah Ta'ala, sehingga sulit untuk mendeteksi. Begitu setan itu datang, sulit dia untuk tahu, karena memang tempatnya sudah, sarangnya. Tapi kalau bukan sarangnya, akan mudah untuk memfilter. Model seperti masjid, sudah ada filternya, sandal ditaruh di luar, yang masuk pakai sandal akan ketemu. Di sana buka sandalan, udah waras, berarti tidak beres. Kok masuk ke masjid sandalan, agak stres, kan sudah bisa difilter. Lah tapi kalau kotor, memang semua sandal boleh masuk, semua sepatu boleh masuk, ya orang pakai sepatu masuk ya wajar. Jadi tidak ada filternya, entah itu sepatu kotor, sepatu bersih, tidak ada filternya. Tidak ada filternya sama sekali, tidak pakai filter, los, langsung semua boleh masuk. Nah, hal yang seperti itu diajarkan oleh Allah Ta'ala, innalladzina taqwa, orang-orang yang bertakwa, ketika mereka disentuh sedikit saja oleh syaitan, tadzakkaru, tiba-tiba mereka langsung tahu, oh ini ada yang tidak beres. Fa idza hum mubsirun, maka tiba-tiba mereka akan mengetahui hal yang salah terjadi. Ini salah. Wa ikhwanuhum, dan orang-orang yang memang membela syaitan, orang-orang yang fasik, orang-orang yang dengki dan lain sebagainya, yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsiru. Adapun orang-orang yang biasa menggoda orang-orang yang beriman, mereka biasa kemudian mengajak untuk yang tidak baik, mereka akan selalu berbuat yang seperti itu. Yamuddunahum fil ghayyi, mereka akan selalu menambah tipu daya mereka, menambah bagaimana cara mereka untuk menggoda agar orang Islam tidak sholat, agar orang Islam jauh dari Al-Quran, sehingga mereka sampai lupa. Tsumma la yuqsirun, dan mereka tidak akan menunda, tidak akan kemudian nanti amalnya, sampai orang yang Islam lupa. Memang target mereka ada di sana. Nah, maka Allah Ta'ala mengajarkan di sana, filternya orang Islam itu ada pada Allah Ta'ala. Semakin dekat Anda dengan Allah Ta'ala, filternya semakin baik. Debu kotor sedikit akan kelihatan.
Tapi semakin Anda jauh dari Allah Ta'ala, semakin kotor. Hati itu semakin kotor, sehingga tidak kelihatan. Lama-lama tidak kelihatan. Masjid sing jarang diberseni, sehingga orang masuk ke masjid kakinya kotor. Lama-lama orang masuk ke masjid ya ngelepas sandalnya di saat dekat dengan karpet. Kan sudah kadung kotor, jarang disapu. Tambah banyak perbuatan dosanya, tambah kotor. Lama-lama orang tidak mau ngelepas sandal di luar. Ngelepas sandalnya begitu dekat karpet baru mereka lepas sandal. Lama-lama sampai di karpet mereka tetap nginjak pakai sandal. Semakin kotor, semakin kotor. Itu yang Allah Ta'ala ceritakan. Tsumma qatsat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Semakin keras hatinya sampai seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.